Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 321. Segera, dan Chen telah mengeluarkan 14 tas penyimpanan satu demi satu, yang semuanya merupakan hadiah untuk para finalis. Secara alami, hadiahnya berbeda untuk peringkat yang berbeda. Misalnya, Sue Tong dan Xuan Fei jauh lebih banyak daripada Wei Wenzuo dan Li Sang. Namun, hadiah ini jauh dari gelar Ye Chen untuk mereka. Itu adalah kemuliaan tertinggi, yang tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau begitu, jika kamu tidak mabuk hari ini, kamu tidak akan pulang. Segera, dan Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan suaranya menjadi sangat halus di tempat tersebut. Ayo makan. Begitu dia selesai berbicara, Wei Wenzuo dan harta hidup lainnya melompat dari peron satu demi satu. Di sini, Ye Chen juga melompat dari peron. Namun, begitu dia turun, dia ditarik oleh sekelompok alkemis senior, yang mengatakan bahwa mereka berdebat untuk melihat jiwa naga leluhur alkimia, tetapi sebenarnya mereka mencoba untuk memenangkan hati Ye Chen. Secara alami, Ye Chen juga berpura-pura bodoh. Jiwa dan Zulong berubah menjadi naga kecil, berputar-putar di telapak tangannya, dan mata sekelompok lelaki tua bersinar terang. Beberapa dari mereka hampir berlutut dan memanggil, dan karena emosi mereka kakek. Setelah akhirnya menyelinap keluar, dia dikepung lagi. Kali ini, bukan ahli alkimia, tetapi tetua dari beberapa keluarga aristokrat, yang sebagian besar memiliki basis kultivasi yang kuat. Dan Sheng, Haotian Xuanzhen memiliki putra yang baik. Secara alami, beberapa orang tua menghela nafas dan kagum, menatap Ye Chen, dan kemudian melihat juniornya sendiri, bagaimana mereka bisa menjadi semakin marah dengan melihat mereka. Teman kecil Haotian, ketika aku kembali kali ini, aku pasti akan berkunjung. Orang-orang tua itu tidak bodoh, bahkan jika itu adalah jamuan perayaan, mereka tidak lupa untuk terlibat dalam politik. Generasi yang lebih muda pasti akan menyambut Anda ketika Anda tiba. Masih ada sesuatu untuk dikatakan dalam adegan itu, tetapi selalu terasa aneh mendengar sekelompok orang tua berbicara satu persatu kepada teman kecil Haotian. Kerumunan, dia hampir mengira dia adalah Hao Xinshen. Apakah ini malam? Kemarilah. Saat dia berjalan, dia diseret oleh tangan yang terulur dari samping. Ini benar-benar menurun. Sekarang aku ingin mencarikanmu minuman, tapi aku masih harus berbaris. Wei Wenzuo memandang Ye Chen sambil menghela nafas, berbeda menjadi alkimia. Minum. Ye Chen langsung menggulung lengan bajunya, dan mengambil botol anggur dengan sikap kokoh. Itu benar, pergi melacur setelah minum, pergilah. Semua orang menghela nafas setelah minum sepanci anggur, dan mata mereka memandang Ye Chen berubah. Mereka semua adalah alkemis, dan mereka semua adalah jiwa. Bagaimana bisa ada celah seperti itu di hidup? Begitu besar. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya, siapa putra paman Haotian Xuanzhen dan siapa kamu? Sun Woyan, perawan suci festival Qixi, akhirnya menatap Ye Chen. Iya, kamu tidak bisa mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, aktingnya benar-benar nyata, dan sekarang semuanya seperti ini, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghindar, jika tidak kebenaran akan terungkap, itu omong kosong. Ini cukup misterius. Sun Woyan memberi Ye Chen pandangan kosong, jangan bilang, aku akan kembali dan bertanya pada tuanku, dia akan tahu. Kalau begitu, maka kamu harus tahu. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, namamu di mana teman Ji Wuchen? Kemana mereka pergi? Petik 2. Ji Wuchen. Ye Chen mengangkat alisnya, dan mengerti bahwa Sun Woyan telah membuat lingkaran besar, dan tujuannya ada di sini. Dia tidak akan benar-benar menyukai yang itu. Ye Chen melihat Sun Woyan dari atas ke bawah. Masalah ini terdengar seperti hal baru, membuat masalah. Ada begitu banyak pria tampan di dunia ini, mengapa kamu jatuh cinta pada Jining Xuang yang begitu akurat dalam berdandan sebagai seorang pria? Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki jika aku memberitahunya sekarang. Ye Chen menyentuh dagunya, tetapi ketika datang ke Jining Xuang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan memindai tempat tersebut, tetapi dia tidak menemukan Jining Xuang setelah memindai sekeliling. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Di sini, Sun Woyan masih menunggu jawaban Ye Chen.
Dia pulang untuk menikahi seorang istri, dia baru saja pulang untuk menikahi seorang istri. Minum perlahan. Ye Chen terbatuk, dan menyelinap dari kursi dengan sadar dan melarikan diri ke Su Fu dan Patua Zuge. Namun, hanya beberapa meter jauhnya, Ye Chen merasakan lebih dari sepasang tatapan ganas, seperti Li Yuanyang dan Yuan Xi, yang wajahnya suram seperti terong ungu. Yang mengejutkannya, mata putra roh darah dan putra yin yang juga penuh dengan keganasan, dan terkadang ada secercah cahaya. Aku tidak memprovokasimu. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan kemudian melihat ke sisi lain. Itu adalah niat membunuh yang dia rasakan. Tentu saja, itu adalah murid darah dari istana Haus Darah. Dia sudah menyeramkan, tetapi dengan wajah ganas, senyum ganas, dan mata yang haus darah, dia terlihat semakin menyeramkan. Apakah aku punya dendam terhadapmu karena membunuh ayahku? Ye Chen memalingkan muka dengan cara yang halus, merasa bahwa Sue Tong tampaknya memiliki kebencian yang mendalam padanya, dan setiap kali dia memandangnya, ada niat membunuh yang telanjang. Aku berkata dan Seng, bisakah aku minum di sini? Di sini, lelaki tua Zuge tersenyum aneh. Lihatlah apa yang selalu kamu katakan. Ye Chen segera menyeringai dan berlari. Ini berbeda ketika pria ini seksi. Saat Ye Chen duduk, lelaki tua Zuge menghela nafas. Aku lebih suka polos. Ye Chen mengambil buah spiritual dan menggigitnya, lalu teringat sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan. Jika dia tidak terlalu luar biasa selama 3 kompetisi, mungkin dia tidak akan melakukannya. Telah menyebabkan kematiannya. Jadi, kali ini Yang Dingtian dan yang lainnya belajar menjadi pintar, dan dia juga belajar menjadi pintar, tidak hanya berhasil menyembunyikan identitas aslinya, tetapi dia juga menciptakan keluarga Haotian untuk menarik perhatian dunia. Dengan cara ini, selama Su Fu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, yang lain tidak akan pernah tahu bahwa Haotian Chenyai adalah Ye Chen sampai mereka mati. Anak kecil, aku setengah tuanmu, datang dan minum dengan tuan. Di sini, Su Fu telah mengambil gelas anggur, dan dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu harus meminumnya. Ye Chen tersenyum. Kamu Chen, kita pergi hari ini. Maukah kamu pergi ke Dong Yue untuk menemuiku? Sangguan Yuer baru saja meletakkan gelas anggurnya, tetapi berbeda dari biasanya, dia sedikit menurunkan matanya dan mengerutkan bibirnya, bibir, pakaian yang melilit. Aku pergi, ayahmu tidak akan memukuliku. Ye Chen terbatuk, lupakan. Ya, Sangguan Yuer mengangkat kepalanya, dan dia tidak lupa menatap tajam Ye Chen. Kalau begitu aku sebaiknya tidak pergi. Jika aku tidak pergi, aku harus pergi. Yuer, saat dia berbicara, seorang lelaki tua sudah berjalan. Sangguan Yunsan dan Sangguan, alkemis dari keluarga Sangguan Yunkue, mereka berdua pertama memberi hormat kepada lelaki tua Zuge, lalu bertukar sapa dengan Su Fu, lalu menatap Ye Chen dengan takjub. Teman kecil, jika kamu datang ke Dong Yue di masa depan, tolong biarkan aku menjadi tuan tanah di rumah Sangguan. Persahabatan, pasti. Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Yuer, ayo pergi. Sangguan, Yunsan tersenyum dan menepuk bahu Sangguan Yuer. Sangguan Yuer berdiri dengan enggan, dan mengikuti Sangguan Yunsan dan yang lainnya pergi, berbalik setiap 3 langkah, dan berhenti setiap 10 langkah. Melihatnya, mata indah itu menjadi merah. Mengapa kamu masih menangis? Ye Chen sedikit terkejut. Kami juga akan pergi. Di sini, lelaki tua Zuge juga menggeliat, berdiri, dan tidak lupa melirik Biou sambil berbicara. Gadis, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Kali ini aku pergi, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lain kali. Biou bangun, tapi dia hanya mengerutkan bibirnya. Dia jauh lebih pendiam daripada Sangguan Yuer, dia hanya tersenyum ringan pada Ye Chen. Kuharap untuk melihatmu lagi. Petik 2, pasti. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Mengapa? Di samping, lelaki tua Zuge melengkungkan bibirnya, benar-benar ingin mendorong Biou ke depan. Mungkinkah adegan ciuman klasik akan muncul jika salah satu dari mereka kehilangan pijakan? Keduanya juga pergi. Biou benar-benar pendiam, sampai dia berjalan jauh, lalu berhenti sedikit, dan kembali menatap Ye Chen. Aku berkata, nak, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu hanya berpura-pura bodoh? Di sini, Su Fu menghela nafas. Apa? Ye Chen menatap Su Fu dengan heran. Bab 322. Selanjutnya, orang-orang yang datang ke perjamuan terus pergi.
Perlu disebutkan bahwa ketika orang-orang yang pergi melewati Ye Chen, mereka akan membantu Ye Chen. Teman kecil Hao Tian, selamat tinggal. Jadi, Ye Chen juga belajar menjadi pintar, dan menyelinap pergi sebelumnya. Secara alami, dia pergi sendiri agar tidak membuat orang curiga. Su Fuleng duduk selama 1/4 jam lagi sebelum bangun. Dengan berakhirnya perjamuan, tempat Dou dan berangsur-angsur menjadi kosong. Orang-orang dari semua kekuatan besar meninggalkan Pil City satu demi satu, tetapi desahan dan seruan adalah yang paling banyak di mulut mereka. Kali ini konferensi pertarungan pil mungkin merupakan pertarungan pil paling menakjubkan yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Yang patut diakui adalah nama Hao Tian Chen akan segera menyebar ke seluruh Dacu, karena dia menciptakan sebuah legenda. Pada malam hari, di bawah kepemimpinan Dan Chen, Ye Chen datang ke sebuah istana bawah tanah yang besar jauh di dalam kota Dan. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat sebuah gerbang batu besar, dan besar di tengah gerbang batu itu. Ini seperti istana Wan Su di Heng Yue Song. Ye Chen bergumam dengan suara rendah. Bersenandung, ketika dia sedang merenung, Dan Chen telah menekan tangannya pada karakter Dan di tengah gerbang batu. Gerbang batu itu bergetar, dan kemudian perlahan terbuka, aura misterius dan perubahan waktu menyembur keluar seketika. Anak kecil, masuk, kamu hanya punya 3 hari, jangan serakah. Dan Chen menatap Ye Chen dengan lembut. Ya, kata Ye Chen, tetapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah melihat sekeliling, dia melihat ke arah Dan Chen, senior, Xuan Fei dan Sue Tong tidak bersamaku. Masuk bersama, mereka sudah masuk. Dan Chen dengan lembut mengelus janggutnya. Itu dia, kalau begitu aku akan masuk. Setelah berbicara, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menoleh dan berjalan ke gerbang batu. Setelah dia masuk, gerbang batu itu perlahan menutup lagi. Saya harap Anda dapat menemukan keberuntungan. Dan Chen tersenyum. Begitu dia masuk, Ye Chen merasa matanya tiba-tiba cerah. Seperti rumah harta karun dari segudang seni, buku alkimia ini juga merupakan dunia besar di dalamnya. Aneh dan aneh, udaranya penuh dengan misteri. Selain itu, ada banyak konsepsi artistik yang terjalin di sini, dan terkadang 1 atau 2 sosok ilusi terlihat menyempurnakan alkimia dan bermeditasi. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Penatua Su Fu, bahkan jika bajingan ini ingin menggosok, dia tidak tahu bagaimana cara menggosoknya. Ye Chen menghela nafas, dan berjalan menuju kedalaman. Koleksi 10.000 pil memiliki ruang yang sangat besar, dan setiap beberapa langkah yang dia ambil, dia dapat melihat aura misterius melayang, yang masing-masing mengandung lebih atau kurang suasana alkimia, atau pemahaman tentang alkimia. Bone Spirit Pill, Creation Pill, Casting Blood Pill. Berjalan menyusuri jalan, Ye Chen menemukan bahwa ada begitu banyak konsep alkimia di sini, dan dia tidak tahu mana yang harus dipahami. Mengaum. Pada saat ini, dia mendengar nyanyian naga dari Shanghai, dan jiwa naga Danzu terbang keluar, dan tubuh naga besar itu berputar-putar di dunia ini. Segera, Danzu Dragon Soul membuka mulut naganya, menyedot banyak kekuatan misterius, menelannya, dan kemudian bergegas ke lautan Dewa Ye Chen, dan memasukkan kekuatan misterius itu ke dalam pikirannya, dimuntahkan ke laut. Segera, beberapa konsepsi artistik alkimia muncul di lautan dewa. Meskipun berantakan, mudah untuk dipilah. Sial, tidak apa-apa. Ye Chen menatap kosong, merasa bahwa peran pil Ancestor Dragon Soul benar-benar tidak kecil, jadi apalagi yang kamu mengerti. Biarkan saja menelan konsepsi artistik. Setelah menelan, kembali dan perlahan mengerti. Mengaum, ketika dia dalam keadaan linglung, jiwa naga leluhur pil terbang keluar dari lautan dewa lagi, membuka mulutnya dan menelan kekuatan misterius yang membawa suasana alkimia, dan kemudian kembali ke lautan dewa Ye Chen, mencetak suasana alkimia di lautan para dewa. Bola-balik seperti ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, dan Zu Dragon Soul Artistic Conception memberinya 10. Beberapa mood alkimia, ini akan diposting. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan ada dorongan dalam sekejap, yaitu memeluk Dan Zu Longhun dan menciumnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah koleksi Wandan, suara nyanyian naga datang satu demi satu. Pil Ancestor Dragon Soul sangat berdedikasi, dan terus menanamkan mood alkimia Ye Chen di lautan dewa. Dan Ye Chen tidak menganggur, dan terus menunjuk ke satu arah. Di sana, ada banyak di sana, dan di sana, itu adalah suasana alkimia untuk menyempurnakan pil roh Xuantian. Dapatkan di sini, dapatkan di sini.
Antara orang-orang sangat diam-diam, Ye Chen bertanggung jawab untuk menemukan mood alkimia, dan Danzu Dragon Soul bertanggung jawab untuk menelan mood alkimia. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari sehari, mereka berdua mempelajari tidak kurang dari 100 jenis konsep alkimia, termasuk banyak konsep alkimia ramuan 4 pola. Namun, meskipun jiwa naga leluhur alkimia memiliki kemampuan untuk menyerap konsepsi artistik alkimia, Ye Chen tahu bahwa bahkan jika dia diberi waktu 3 bulan lagi, akan sulit untuk menanamkan semua konsepsi artistik alkimia dalam koleksi Wandan, karena koleksi Wandan berisi terlalu banyak konsep artistik, terlalu banyak untuk ditaksir. Engah, Heng Yue Zong, di platform Feng Yun Sekte Dalam, sebuah tubuh berdarah dirobohkan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Ni Feng ketiga dari warisan sejati. Dia terluka parah, berdarah, satu lengan robek, dan ada noda darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah lubang berdarah di dadanya, bahkan tulang dadanya robek beberapa kali. Kakak Ni, segera, Si Tunan, Si Ye-yun dan Si Yong-er terlatih-tatih. Mereka tidak jauh lebih baik, semuanya pucat, dan semuanya terluka, terutama Si Ye-yun, ada selokan darah di dadanya, yang masih bersinar saat ini, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh, untuk waktu yang lama. Sampah adalah semua sampah. Di atas panggung, suara lucu terdengar, dengan hati-hati jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah tuan rumah dan putra suci Heng Yue, Ying Ziping. Dia tinggi di atas tanah, memutar lehernya dengan puas, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Sampah itu Ye Chen tidak berani turun gunung, aku tidak berharap kamu lebih sampah daripada dia, itu adalah kecewa, sungguh mengecewakan. Itu, cepat, kejar. Ada juga koleksi Danceng Wandan penuh dengan teriakan Ye Chen, dan dia bersenang-senang mengejarnya. Dan Danzu Dragon Soul tidak berhenti untuk sesaat momen. Ini sudah hari ketiga, mereka berdedikasi, dan mereka telah memperoleh banyak. Mereka telah memperoleh lebih dari 300 jenis mood alkimia, termasuk mood alkimia dari ramuan 4 pola. Mengaum, saat jiwa naga yang maha kuasa kembali ke Laut Ilahi, 3 konsep alkimia lagi dicap di Laut Ilahi. Sudah hampir waktunya. Ye Chen secara kasar memperkirakan waktu sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Saya bingung, mengapa tidak ada suasana alkimia dari ramuan 5 butir. Ye Chen menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Dalam 3 hari terakhir, banyak suasana alkimia dari ramuan Sanwen telah dibuat, dan ramuan 4 butir suasana alkimia dari pil roh juga telah diperoleh banyak, tetapi suasana alkimia dari 5 butir pil roh tidak terlihat. Atau apakah itu berarti, Dan Chen secara langsung mengambil suasana alkimia dari Wu Wenlindan? Ye Chen menyentuh dagunya, jika demikian, maka Dan Chen benar-benar murah. Raungan, tanda seru, saat dia berpikir, Danzu Dragon Soul meraung, dan nyanyian naga ini jelas jauh lebih kuat, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Mendengar suara itu, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa jiwa naga Danzu sedang mengitari tubuh naganya yang besar dan mengejar kekuatan misterius berwarna ungu. Selain itu, kekuatan misterius ungu itu sangat kuat, sangat cerah, dan sangat cepat, seperti pelangi ilahi, sangat sulit bagi jiwa naga Danzu untuk menangkapnya untuk sementara waktu. Konsepsi artistik alkimia pil roh 5 pola. Mata Ye Chen langsung menyala, dan dia mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 323. Nana, cepat, tangkap, Nima, dia lari lagi. Selanjutnya, koleksi Wandan penuh dengan Ye Chen. Chen, kamu menggertak, apa yang terjadi di dalam? Di luar koleksi Wandan, di samping Dan Chen, seorang tetua berbaju putih telah mengatakan ini lebih dari sekali. Sejak dia datang ke sini, yang dia dengar adalah suara siulan Ye Chen. Sungguh pria kecil yang menarik. Di samping, Dan Chen dengan lembut mengelus janggutnya. Berbicara tentang Dan Chen, bukankah agak jahat bagi kita untuk memisahkan konsep alkimia dari ramuan 5 butir? Tetua berbaju putih terbatuk datar dan memandang Dan Chen, ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang alkimia. Tidak mungkin. Petik 2 tanda seru petik 2. Dan Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, kita perlu mengidentifikasi konsep artistik alkimia itu. Apakah kamu lupa di mana Dan Gui menemukan formula alkimia untuk Yuan dan Yang haus darah di masa lalu? Koleksi Wandan, itu benar. Tetua berbaju putih mengangguk, singkirkan pil jahat dan mood alkimia itu.
agar tidak membahayakan dunia. Petik 2. Lari lagi. Setelah mendapatkan alkimia konsep ramuan 5 pola, dia sangat lelah sehingga dia terengah-engah dan berkeringat deras. Segera, Danzu Dragon Soul menanamkan konsep alkimia dari ramuan 5 pola ke dalam lautan para dewa. Pil keberuntungan Qiankun. Segera, Ye Chen menangkap jenis ramuan 5 pola yang mana dari konsepsi artistik. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah Ye Chen, karena yang disebut Qiankun Good Fortune Pill adalah sejenis ramuan untuk casting jiwa, ramuan terbaik untuk jiwa, dan itu adalah harta karun. Oke, kerja bagus. Ye Chen duduk di atas kepala naga dan Zulonghun, dan mau tidak mau menepuk kepala besar dan Zulonghun. Mengaum, dipuji oleh Ye Chen, pil Ancestor Dragon Soul tampak sangat bahagia, sehingga terus berputar lurus ke atas, dan terbang bersama Ye Chen di Wandan Collection. Meskipun tidak dapat berbicara, Ye Chen dapat merasakan keadaan pikirannya kesenangan. Segera, keduanya tertarik oleh kekuatan misterius dan kuat, kekuatan besar mengirimkan koleksi Wandan. Panggilan, begitu dia keluar, Ye Chen menghela nafas, dan wajahnya penuh senyum. Melihat Ye Chen sangat bahagia, sesepuh berbaju putih mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak kecil, saya telah memahami beberapa pil roh di dalamnya." Ye Chen juga tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum dan mengangkat 3 jari. 3 jenis, cukup banyak. Tetua berbaju putih menepuk pundak Ye Chen dengan lega. Sial, ini lebih dari 300. Ye Chen ingin mengatakannya, tapi setelah memikirkannya, katakan saja di dalam hatinya. Karena dia takut Dan Chen dan lelaki tua itu akan meninggalkannya di Dan City untuk penelitian. Sungguh beruntung bisa datang ke Dan Chen kali ini, dan aku semua berterima kasih kepada para senior. Ye Chen membungkuk dengan hormat kepada Dan Chen dan yang lainnya. Orang kecil itu cukup rendah hati. Bersikaplah rendah hati. Dan Chen menyeringai. Teman kecil, di sini, Dan Chen tersenyum lembut. Anda bersedia untuk meninggalkan sekte asli dan menjadi penerus penguasa kota berikutnya di kota dan saya. Setelah saya turun tahta, Anda akan menjadi penguasa kota generasi ke-142 kota dan. Petik 2. Pergi dari sekte asli. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan sosok Chu Xuaner, Chu Linger, Xian, Hua, Yang Dingtian, Su Fu, dan Xiong Er tidak bisa membantu muncul di pikirannya. Meninggalkan sekte aslinya, ini sama sekali tidak mungkin baginya. Orang-orang di Dancheng tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan antara berbagai faksi. Namun, dia adalah murid Heng Yuezong, dan dia juga tahu bahwa Zheng Yangzong dan Heng Yuezong. Yuezong akan bertempur cepat atau lambat. Jika dia bergabung dengan Pil City, itu berarti dia harus menyaksikan korban Zongmen tetapi tidak dapat membantu. Menjadi penguasa kota dan adalah kehormatan tertinggi, tetapi juga kehormatan tertinggi inilah yang harus dibayar dengan mengorbankan sesuatu. Anak kecil, apakah sulit untuk memilih? Melihat kesunyian Ye Chen, seorang lelaki tua berambut putih di Dancheng bertanya ragu-ragu. Sejujurnya, senior, saya menganggap sekolah saya sebagai rumah saya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Ye Chen mengatakannya dengan sangat halus, tetapi eufemisme inilah yang membuat Dan Chen dan yang lainnya mengerti arti dari kata-kata itu. Ini adalah penolakan. Penolakannya mengejutkan Dan Chen dan yang lainnya. Penguasa kota Dan, itu adalah penguasa kota Dan. Sungguh suatu kehormatan tertinggi, ini bukanlah godaan yang dapat ditolak oleh siapapun, tetapi seorang junior di Yuanjing menolak. Di istana bawah tanah, terdiam sejenak. Lagi pula, Dan Chen tersenyum, menepuk Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, jangan buru-buru menjawab, kamu kembali dan memikirkannya, jika kamu mengetahuinya, gerbang dan City akan terbuka, untuk Anda kapan saja." Terima kasih senior atas perhatian Anda. Ye Chen buru-buru membungkukkan tangannya. Yah, uhuk-uhuk. Segera, seorang penatua menepuk bahu Ye Chen dengan ringan, mengedipkan mata dan tersenyum, "Anak kecil. Kami bahkan belum tahu, apakah kamu punya istri atau tidak." Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya. Betapa pintarnya dia, mengapa dia tidak mengerti arti dari kata-kata ini? Ini untuk memperkenalkan menantu perempuannya. Berpikir tentang itu, dia sekarang adalah seorang alkemis berjudul. Meskipun keterampilan alkimia saat ini tidak sebaik orang-orang tua ini,
Tetapi keterampilan alkimia masa depannya pasti tidak ada duanya di Dacu. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan jiwa alkimia. Pengakuan leluhur, pencapaian nama dan seng. Misalnya junior yang potensial dan berbakat, saya khawatir kekuatan apapun akan mengalahkan mereka. Untuk itu, ia tak segan-segan menikah secara politik. Tapi aku tidak tahu apa pendapat teman kecilku tentang Xuan No dan Luo Si kita. Ketika Ye Chen berpikir, tetua berbaju putih menatapnya sambil tersenyum. Senior, aku punya istri. Ye Chen terbatuk datar. Tidak apa-apa memiliki menantu perempuan, kami. Dan Yi dan Chen mengintervensi, menyela kata-kata tetua, dan mengiriminya transmisi suara. Sebagai tetua, kita tidak boleh berpartisipasi dalam urusan generasi yang lebih muda. Kamu tidak bisa memaksakan hal-hal seperti cinta. Dia orang bijak alkimia. Penatua bernama Dan Yi berkata melalui transmisi suara, mari kita pikirkan tentang itu di kota alkimia. Dia menikah dengan Xuan Fei, dia tidak ingin menjadi penguasa kota berikutnya, jadi biarkan Xuan Fei melakukannya, karena mereka adalah suami dan istri. Xuan Fei melakukan itu sama dengan dia. Itu yang aku katakan, tapi jangan memaksanya. Dan Chen suara, itu transmisi berkata, dia adalah pria kecil dengan temperamen, bahkan Master Shirik dan Cheng, apakah menurut Anda akan berhasil berbicara tentang Xuan Fei? Mengapa kita tidak mengikatnya? Berhentilah main-main. Petik 2. Dan Chen memarahi dengan ringan. Lansia, bisakah aku pergi? Melihat Dan Chen dan yang lainnya diam, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Ingin meninggalkan Pil City. Dan Chen bertanya balik. Aku rindu rumah. Ye Chen menggaruk kepalanya, dia hanya ingin segera keluar dari sini, karena dia melihat mata abnormal dari beberapa lelaki tua, yang membuatnya merasa berbulu di sekujur tubuhnya, dan dia mungkin akan membunuhnya. Mereka di saat berikutnya dibawa untuk melakukan penelitian. Kalau begitu pulanglah dan lihat dulu. Dan Chen tersenyum lembut, Hao Tian Xuanzhen benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Petik 2. Junior akan pergi. Lebih dulu, Ye Chen memberi hormat dengan tergesa-gesa, lalu menoleh dan lari. Bab 324. Pulang. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Ye Chen menggeliat dengan ganas. Haruskah kita mengucapkan selamat tinggal pada Luo Si? Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mau tidak mau melihat ke satu arah. Lupakan saja, akan sedih untuk mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan masih tidak bergerak ke arah itu, tetapi berjalan menuju gerbang dan mansion. Ngomong-ngomong, uangnya dari rumah judi belum ditarik. Di Chu Utara, di gunung yang diselimuti awan, ada sebuah rumah megah keluarga Hao Tian. Pada saat ini, aula utama mansion penuh dengan sosok, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Pada saat ini, di Aps, seorang pria parubaya berjubah piton sedang duduk di sana, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Orang ini adalah kepala keluarga Hao Tian saat ini, Hao Tian Xuanzhen. Patriark, orang-orang di luar itu. Seorang lelaki tua bertanya ragu-ragu, tetapi tidak melanjutkan. Tunggu sebentar, aku akan membelainya dulu. Hao Tian Xuanzhen melambaikan tangannya. Kalau begitu usap dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum, berbalik dan berjalan keluar. Setelah lelaki tua itu pergi, Hao Tian Xuanzhen menyentuh dagunya. Hao Tian Chenye, apakah saya memiliki anak laki-laki seperti itu? Atau apakah seseorang melahirkan anak untuk saya dan tidak memberitahu saya tentang perselingkuhan itu di tahun-tahun awal? Ya, itu seharusnya itu dia, tidak mungkin Yinger. Tidak, waktunya salah, mungkinkah Suer? Tidak. Dia pasti akan memberitahuku setelah melahirkan. Apakah itu Yaner? Nyawer, Kiao, Huaer, atau Hao Tian Xuanzhen bergumam sendirian, menggosok dagunya sambil merenung, memikirkan orang-orang yang dapat dia pikirkan dari 20 tahun yang lalu hingga saat ini, satu demi satu beberapa kali. Sejujurnya, ketika dia mendengar tentang Dan Cheng, dia terpana. Dalam 3 hari terakhir, keluarga Hao Tian mereka sering dikunjungi, dan mereka tidak dapat menghentikan mereka. Semua orang berteriak untuk melihat putranya yang berharga, Hao Tian Chenye, tapi masalahnya, dia tidak punya anak laki-laki. Itu tidak benar. Hao Tian Xuanzhen menjadi semakin salah ketika dia memikirkannya, berani menelepon seseorang dari keluarga Hao Tian saya, mengapa Hao Tian Chenye belum pulang sampai sekarang, apakah dia menunggu saya menjemput ibu mereka?
Dan anak perempuannya, tapi siapa yang melahirkannya? Kurang dari BR lebih besar dari, mengapa saya tidak membantu Anda memikirkannya bersama? Sebuah suara marah terdengar, dan seorang wanita berbaju putih masuk dari luar. Wanita ini adalah istri Hao Tian Xuanzhen, mantan utusan istana Qixi, dan Tuan Sun Woyan, Huasu. Setelah Huasu, ada 3 wanita lain dengan penampilan tiada taraf, semuanya seperti peri. Mereka adalah 3 putri dari keluarga Hao Tian Xiyue, Hao Tian Xiu, dan Hao Tian Xixue. Sudahkah kamu memikirkannya? Huasu tersenyum dan menatap Hao Tian Xuanzhen dengan penuh minat. Masih memikirkannya. Hao Tian Xuanzhen tertawa datar. Ayah, sepertinya kamu sangat romantis ketika kamu masih muda. Melihat ekspresi kusut Hao Tian Xuanzhen, Hao Tian Xiue dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut mereka dan mencibir. Mungkin kita lebih dari satu adik laki-laki atau kakak laki-laki, apa tentang itu? Omong kosong, aku sangat jatuh cinta. Ya, aku sangat jatuh cinta. Huasu tersenyum, dan sudah mulai menyingsingkan lengan bajunya. Sambil melakukannya, dia tidak lupa tersenyum pada Hao Tian Xiue dan yang lainnya. Yuer, kenapa kamu tidak jalan-jalan? Aku mengerti sebentar lagi. Hao Tian Xiue dan yang lainnya tertawa dan berlari keluar satu demi satu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk melihat Hao Tian Xuanzhen dengan kasihan. Melihat ini, sudut mulut Hao Tian Xuanzhen berkedut, dan dia berdiri dengan tersentak. Kalau begitu, lalu aku juga akan jalan-jalan. Kamu tidak harus pergi. Huasu melangkah maju dan meraih dia kembali. Ah, bang, boom, bang, titik. Di sini, Ye Chen melangkah ke kasino. Rumah judi hari ini jauh lebih sepi. Mengapa? Diam? Bukankah Anda kehilangan kekayaan karena Anda bertaruh siapa yang bisa memenangkan hadiah utama di konferensi Dando? Sekarang siapa yang punya uang untuk datang ke sini untuk berjudi, dan pada dasarnya bersembunyi di kamar dan menangis dengan wajah tertutup? Mungkin, banyak orang sekarang sedang merencanakan bagaimana cara menghajarnya. Uhuk, Ye Chen terbatuk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengupil. Ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Petik 2, teman kecil, tuan mudaku sudah lama menunggu. Segera, pria tua berbaju hitam muncul angkat saja ke Ye Chen. Kata-katanya kali ini jauh lebih rendah hati. Mudah untuk dibicarakan. Ye Chen langsung naik ke atas, akrab dengan pintu dan jalannya, dan datang ke kamar Tian Zihao dengan sadar. Begitu dia masuk, Ling Xiao buru-buru bangun, dan berkata sambil tersenyum, "Teman Hao Tian, Ling Xiao sudah lama menunggu, silakan masuk." Sangat sopan, kata Ye Chen, tapi dia tidak sopan, sangat sadar duduk. Dia langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Saya pergi hari ini, saya tidak tahu apakah uang yang saya bertaruh dapat diambil. Itu wajar. Ling Xiao mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. 5 juta, tidak lebih, tidak kurang. 5 juta, mengapa begitu banyak? Ye Chen terkejut. Ling Xiao menghela nafas dan tersenyum. Sejujurnya, sesama Daois, taruhannya sangat tidak seimbang, dan pada dasarnya mereka bertaruh pada Suetong dan Xuan Fei. Siapa yang tahu bahwa kamu, sesama Daois, akan menang entah dari mana, jadi kemungkinan besar meningkat dari 100 menjadi 100%. 500, itu dia. Ye Chen menggosok dagunya, aku seharusnya bertaruh 100.000 jika aku mengetahuinya. Kata-katanya mencekik semua anggur yang diminum Ling Xiao. Taruhan 100.000. Peluang 500 kali adalah 50 juta, Anda ingin kasino kami tutup secepat mungkin, bukan? Tentu saja, kata-kata ini hanya ada di hati saya. Uangnya juga diambil, aku harus pergi. Di sini, Ye Chen sudah menepuk pantatnya dan berdiri. Rekan Taois, tunggu sebentar. Ling Xiao juga kemudian dia berdiri, dan tersenyum sedikit malu. Saya punya permintaan yang tidak berperasaan, saya harap Anda akan mempertimbangkannya. Petik 2, ada apa? Katakan padaku. Gelar kecing yang lebih tua. Ling Xiao terbatuk datar. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan mengerti maksud Ling Xiao. Sekarang nama Hao Tian Chenye mungkin telah menyebar ke seluruh Dacu. Siapapun dengan pikiran normal akan berpikir bahwa pencapaiannya di masa depan tidak boleh kalah dengan Raja Alkimia, orang yang sangat potensial, kekuatan apapun ingin memenangkannya. Itu dia. Ye Chen menggosok dagunya. Bukan tidak mungkin memiliki gelar tetua keking, dia menggunakan nama Hao Tian Chenye.
kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Teman Hao Tian, ini adalah kebaikan keluarga Ling saya, terimalah dengan senyuman. Ketika Ye Chen sedang merenung, Ling Xiao telah menyerahkan kotak giok kristal, dan ada rumput spiritual merah di dalamnya. Secret Blood Linglong. Ye Chen mengenali rumput roh sekilas, dan matanya langsung menjadi cerah. Darah ilahi Linglong, ini bukan rumput roh biasa, jenis rumput roh ini pada dasarnya telah menghilang di Dacu, dan rumput itu selalu tak ternilai harganya. Ini, betapa memalukan, kata Ye Chen, dan mengambil kotak batu giok kristal itu dengan sadar, dan berkata sambil tersenyum, Chen Ye merasa sangat terhormat menjadi King yang lebih tua dari keluarga Ling. Oke bagus, Ling Xiao mengatakan ya 3 kali berturut-turut, dan buru-buru mengeluarkan plakat giok. Bagian depan plakat giok itu diukir dengan karakter Ling dengan merek jiwa, dan kata-kata Hao Tian Chen-nya diukir di kembali. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen berkedut, Nima ini sudah disiapkan sejak lama. Di sini, Ling Xiao tersenyum canggung, dan menyerahkan kartu giok itu kepada Ye Chen. Bersiaplah, dengan kartu giok ini, rekan-rekan tahu, jika Anda membutuhkannya di masa depan, Anda dapat pergi ke aula cabang manapun dari keluarga Ling saya, untuk bantuan. Petik 2, detik kedua saya mengerti. Ye Chen mengambil kartu giok, merasa itu masih sangat praktis. Bab 325, keluar dari rumah judi, Ye Chen melirik ke beberapa arah tanpa pandang bulu, lalu mulai menghantui satu toko demi toko, akhirnya berbalik dan berjalan ke restoran, dan langsung pergi ke di lantai 3, saya memasuki kamar pribadi. Apakah kamu merasa seseorang sedang menatapmu? Su Fu, yang sedang menunggu di ruang pribadi, menatap Ye Chen. Saya dulu terlibat dalam kecerdasan. Jika saya bahkan tidak bisa merasakan ini, maka saya tidak akan main-main. Ye Chen tersenyum dan membentuk segel dengan satu tangan, membentuk klon di sampingnya. Segera, tiruannya berbalik dan berjalan keluar. Dan dia dan Su Fu berdiri di depan jendela, melihat keluar dari jendela yang setengah tertutup. Mereka melihat avatar berjalan keluar dari restoran, lalu berjalan menuju gerbang kota dan Cheng. Setelah avatar tersebut, beberapa sosok licik mengikuti avatar tersebut, hingga avatar tersebut meninggalkan dan Cheng, mereka pun mengikuti naik. Langkah ini sangat bagus. Su Fu menghela nafas. Tampaknya dengan identitas keluarga Hao Tian, tidak hanya ada keuntungan tetapi juga tidak ada kerugian. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya. Bukan karena kamu sangat luar biasa. Su Fu melirik Ye Chen, meskipun keluarga Hao Tian adalah keluarga tersembunyi, ada juga banyak musuh. Bisakah mereka membiarkanmu hidup di dunia ini? Ayo pergi. Ye Chen sudah mengenakan jubah hitam, dan Su Fu juga mengenakan jubah hitam. Mereka berdua meninggalkan restoran satu demi satu, melihat sekeliling, dan kemudian menuju ke pusat kota untuk amannya, lebih dapat diandalkan untuk menggunakan susunan teleportasi. Tapi saat dia berjalan, Ye Chen melihat sosok yang familiar. Di antara kerumunan di seberang, seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun berlari melewati kerumunan, diikuti oleh seorang wanita berpakaian putih. Setelah melihat lebih dekat, bukankah itu Luo Xi dan Xuan Fei? Luo Xi, dia sudah pergi. Luo Xi berlari ke depan, dan Xuan Fei mengejarnya. Aku tidak percaya, jika dia ingin pergi, dia pasti akan mengucapkan selamat tinggal padaku. Luo Xi masih murni dan polos seperti biasa, dan kata-katanya menangis. Kedua matanya yang cerah merah, sepertinya dia pernah menangis sebelumnya. Keduanya berlari satu demi satu, dan melewati Ye Chen. Aku berkata, tidak akan terjadi apa-apa jika mereka mengikuti mereka seperti ini. Ye Chen menoleh dan melirik Luo Xi dan Xuan No yang sudah berlari menuju gerbang kota. Jangan khawatir, siapa yang mengikuti di belakang? Su Fu adalah yang pertama mengambil langkah. Aku juga berpikir begitu, kata Ye Chen sedikit keca melirik seorang lelaki tua yang membawa labu anggur. Dia mengikuti Luo Xi dan Xuan Nu dengan santai saat ini. Meskipun dia terlihat tidak selaras, dia sangat kuat. Keduanya segera datang ke pusat kota, di mana ada altar besar dengan susunan teleportasi di atasnya. Teman Taois, kota kuno Wuya. Su Fu melangkah maju dan menyerahkan tas penyimpanan berisi 10.000 batu roh kepada sesepuh berbaju putih yang menjaga formasi teleportasi. Naik dulu, aku akan menyesuaikan koordinat ruang. Tetua berbaju putih mengambil tas penyimpanan dan mulai menggambarkan koordinat ruang. Mendengar ini,
Keduanya berjalan satu demi satu. Segera, susunan teleportasi berdengung dan mulai berputar perlahan, dan kekuatan ruang misterius mulai melonjak. Dan Cheng datang lagi lain kali. Melihat Dan Cheng, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Perjalanan ke Dan Cheng ini benar-benar mendapatkan banyak keberuntungan. Tunggu sebentar, saat Ye Chen merasa emosional, dua orang yang berlumuran darah juga berjalan ke altar, dan menyerahkan tas penyimpanan kepada sesepuh berbaju putih. Teman Taois, ayo pergi ke kota kuno Wuya juga. Petik 2, lebih baik datang lebih awal daripada tepat waktu. Tetua berpakaian putih itu tersenyum tipis. Tao Haus Darah, Suetong. Di sini, mata Ye Chen sedikit menyipit. Meskipun keduanya ditutupi jubah darah, dia masih bisa melihat identitas mereka sekilas. Bukankah itu darah istana Haus Darah? Hitomi dan Tao yang Haus Darah. Ketika Ye Chen melihat mereka, dia kebetulan melihat mereka dari Tao yang Haus Darah dan Suetong. Terutama Suetong, mata yang bersinar dengan cahaya pembunuh, bahkan di siang hari, tampak sangat menyeramkan. Segera, susunan teleportasi berubah dengan cepat, dan mereka berempat menghilang di altar satu demi satu. Muncul lagi, Ye Chen hanya merasakan matanya menyala, dan dia sudah berada di saluran luar angkasa yang aneh. Mereka adalah murid darah dan penganut Tao yang Haus Darah. Ye Chen berpura-pura acuh tak acuh, tetapi dia telah mengirim transmisi suara ke Sufu. Itu mereka. Nada suara Sufu Chuanyin sedikit terkejut, jelas dia tidak menyadari bahwa dua orang di sampingnya adalah Suetong dan Taois Haus Darah. Tapi meski begitu, dia tetap tidak menunjukkan kelainan apapun. Sepertinya aku masih diincar oleh mereka. Ye Chen merenung. Aku masih meremehkan mereka. Sufu melirik Tao yang Haus Darah dan Suetong. Aku bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Petik 2. Tetua, bisakah kamu mengalahkan Tao yang Haus Darah ini? Merasa bahwa suasananya tidak benar, Ye Chen mengirim pesan lain suara ke Sufu. Ini setengah kati. Itu bagus. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika kamu benar-benar mulai berkelahi, serahkan murid darah itu kepadaku, dan kamu berurusan dengan Tao yang Haus Darah. Setelah itu, lorong luar angkasa menjadi luar biasa diam. Namun, semakin tenang itu, Ye Chen semakin tertekan merasakan atmosfernya, dan dia bisa dengan jelas menangkap Tao yang Haus Darah dan niat membunuh yang meluap dari pupil darah. Berdiri di belakangku, Sufu melirik Tao yang Haus Darah, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen. Dimengerti. Ye Chen melihat sekeliling dengan tidak mencolok, dan kemudian berdiri di belakang Sufu untuk mencegah pembunuhan oleh Taois yang Haus Darah. Tanpa diduga, sebelum dia berhenti, Tao yang Haus Darah yang masih tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak, meremas telapak tangannya, dan membanting ke arah Sufu. Mendengus, ekspresi Sufu menjadi dingin, dia sudah siap secara mental, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, menghancurkan cetakan telapak tangan Tao yang Haus Darah dengan telapak tangannya. Pendeta Tao yang Haus Darah itu tidak menyangka Sufu begitu waspada dan bereaksi begitu cepat sehingga serangan diam-diam dengan telapak tangannya pada dasarnya tidak berpengaruh. Mati. Tanpa menyakiti Sufu, pendeta Tao yang Haus Darah itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, mendekat langsung di antara alis Sufu. Mendengus. Sufu mendengus dingin, dan menembak dengan lengan bajunya penuh, dan pedang pembunuh keluar, menghalangi pedang pembunuh Tao yang Haus Darah, dan disapu keluar dengan segel besar. Pendeta Tao yang Haus Darah bereaksi sangat cepat, meninju dalam sekejap, menghancurkan segel besar itu. Sungguh sia-sia, melihat Tao yang Haus Darah itu tidak bisa mengalahkan Sufu untuk sementara waktu, Suetong mengeluarkan suara dingin. Pada saat itu, dia menekan satu tangan pada saluran ruang angkasa, dan kekuatan yang kuat mengalir ke telapak tangannya, dan ketika kekuatan ini muncul, saluran ruang angkasa yang awalnya stabil mulai bergetar. Suetong, apa yang kamu lakukan? Teriak Tao Zan yang Haus Darah dengan marah. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya membantumu. Suetong tersenyum muram, dan kekuatan yang dia kumpulkan telah naik ke titik ekstrim. Dia ingin menghancurkan saluran luar angkasa. Ekspresi Sufu berubah drastis. Kerumput. Ye Chen mendengus dingin, dan segera berangkat, pedang pembunuh Feng Shenjue langsung menuju Suetong. Sudah larut, Suetong tersenyum tipis, dan kekuatan di telapak tangannya yang telah naik ke titik ekstrim meledak. Ledakan. Dengan raungan, seluruh saluran luar angkasa runtuh. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Ye Chen tersedot ke celah ruang gelap sebelum pedangnya menembus pupil darah.
Bukan hanya dia, Su Fu dan Tao yang haus darah juga tidak terhindar. Sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan, mereka terlibat dan menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Sue Tong masih tersenyum ganas, meskipun ia juga ditarik ke dalam celah ruang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya darah, dan celah ruang tidak bisa menembus perisai pelindung yang dibentuk oleh cahaya darah. Engah, engah, engah. Di celah gelap di angkasa, Ye Chen terus-menerus terluka. Kibawaan, buka. Pada saat kritis, Ye Chen buru-buru mengorbankan baju besi kibawaan, tetapi meskipun demikian, retakan di ruang itu seperti pisau baja yang tidak bisa dihancurkan, terus-menerus memotong baju besi kibawaan. Di sisi lain, Su Fu tidak jauh lebih baik. Meskipun dia adalah orang yang kuat di alam Netherworld, dia juga dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan tubuhnya berlumuran darah. Adapun Tao yang haus darah, dia juga dalam kondisi yang mengerikan. Dibandingkan dengan mereka bertiga, murid darah itu jauh lebih baik, dan cahaya darah yang aneh menutupi tubuhnya, melindungi tubuhnya. Sue Tong, apakah kamu orang gila? Teriak Tao yang haus darah dengan marah. Siapa yang membuatmu begitu sia-sia? Sue Tong tersenyum sinis, dan ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ye Chen, tidak dibatasi oleh celah di angkasa. Sialan, melihat Sue Tong datang, Ye Chen diam-diam mengutuk di celah ruang ini. Ada kekuatan aneh yang mengamuk, yang membuatnya tidak bisa diam, apalagi bertarung. Bajingan, Su Fu di sisi lain mendengus dingin, dan segera membunuhnya, tapi sudah terlambat, karena Sue Tong telah menangkap Ye Chen, dan menggunakan cara aneh untuk merobek celah ruang angkasa dan melarikan diri. Bersambung.